Shalom semuanya. Senang pagi hari ini bisa kembali berjumpa di keluarga sendiri. Apa kabar semua, sehat-sehat ya? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan setiap kita dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Oke, aman semua? Amin. Ya, kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa hadir, kita bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ada beberapa teman di gereja sahabat kita, seperti di Sabah. Saya baru terima telepon tadi pagi dari Archbishop Melter yang berkhotbah di kita beberapa minggu yang lalu. Maka di Sabah untuk 1 bulan ke depan seluruh kegiatan gereja untuk sementara disuspend, diistirahatkan. Karena itu antisipasi dari pemerintah setempat dan juga memang karena wabah ini sudah begitu menyebar khususnya di daerah Tawau dan juga beberapa lokasi yang lain di daerah Sabah. Sehingga mereka harus istirahat untuk 1 bulan ke depan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pikir sudah banyak sekali himbauan-himbauan, masukan-masukan, nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga saya pikir kita semuanya memang wajib untuk sama-sama menjaga ketenangan, menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan khususnya, dan mungkin sudah mulai terbiasa tidak lagi berjabat tangan secara langsung tanpa mengurangi rasa hormat, dan kami juga menyalami saudara semuanya dengan cara yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. Amin. Ya, jadi semoga tetap semangat, selekta terus diberkati oleh Tuhan. Dan kita terus kuat dalam doa satu sama yang lain, kita terus mengingat dalam doa-doa kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tema tentang self-control atau sound mind, yang kalau diterjemahkan ya artinya secara simpel adalah penguasaan diri. Memang hari-hari ini penting sekali kita kembali kepada nasihat Alkitab, nasihat firman yang mengingatkan kita semuanya untuk kembali dapat melakukan penguasaan diri atau self-control. Nah kenapa saudara? Next. Nah karena kita melihat bahwa belakangan ini ada begitu banyak, bukan hanya masalah virus, corona, di mana kita juga harus mengadakan self-control dalam hal itu, tetapi juga kita membaca di sekeliling kita ada begitu banyak kasus immoralitas yang merajalela, yang jatuh bukan orang-orang biasa, yang jatuh justru orang-orang yang sudah lama sebagai orang Kristen, sebagai pendeta. Ini kasus-kasus immoralitas yang begitu merajalela akhir-akhir ini. Kemudian kita melihat gaya hidup yang tamak dipamerkan, kita melihat gaya hidup konsumtif, orang menjadi begitu konsumtif, dan kemudian kita melihat juga ekspresi diri di media sosial yang tidak terkontrol. Kita melihat video-video yang menunjukkan bagaimana orang mengekspresikan diri dengan cara-cara yang tidak terkontrol, khususnya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah video di Australia, bagaimana mereka berebut tisu paper. Gak terkontrol saudara. Ketika kesulitan datang, hidup kita menjadi tidak terkontrol. Tidak ada pengendalian. Orang menjadi egois. Orang menjadi mengutamakan diri sendiri. Nah kalau saudara lihat video yang di Australia itu, sangat mengenaskan. Akhirnya wanita-wanita ini baku hantam di dalam sebuah mall. Ya, saling pukul-memukul hanya merebut apa? Tisu paper. Sudah harganya melonjak,
kemudian tidak ada stok, dan akhirnya mereka berebut dan saling pukul-memukul di dalam mall itu. Ada satu wanita yang sudah mengumpulkan tisu paper bergulung-gulung di troli dalam jumlah yang banyak, sementara tetangganya sebelahnya hanya meminta satu aja nggak kasih, berebut, berantem, pukul-memukul, sampai security datang, akhirnya tidak ada yang dapat tisu paper. Nah saudara, kenapa? Karena tidak ada self-control. Orang egois, orang merajalela dengan sikap dan gaya hidupnya. Nah ini juga harus diantisipasi. Saya terinspirasi khotbah dari gembala pembina kita yang bicara mengenai sound mind, yang bicara mengenai self-control. Maka saya pikir ada baiknya juga kita bicarakan itu kembali untuk mengingatkan hidup saya sendiri, hidup kita semua, untuk memiliki self-control yang terukur dan yang baik, saudara. Gaya bicara, gaya berkata-kata yang terkadang kurang sopan terhadap orang lain. Kita sembarangan berbicara, kenapa? Karena nggak ada self-control. Kita nggak peduli perasaan orang lain, kenapa? Karena nggak ada self-control. Nggak ada yang bisa mengontrol seseorang, mengontrol dirinya. Oleh karena itu saudara, penting sekali pada hari ini kita merenungkan self-control. Ini sebuah khotbah yang sederhana sekali, dan saya yakin saudara bisa mengikutinya dengan sistematik, karena saya menyusunnya dengan cara yang sistematik dengan beberapa cerita. Mari kita lihat ini. Saudara pasti familiar dengan wajah yang satu ini, Mike Tyson. Seorang petinju yang begitu tenar pada masa-masa yang lalu, saudara. Dia adalah juara kelas berat di versi WBC. Dia juga adalah champion dan juara di kelas tinju di beberapa organisasi tinju lainnya. Dalam usia 20-an tahun, dia telah merebut emas demi emas, prestasi demi prestasi, menjadi terkenal, menjadi kaya raya, menjadi orang yang ditakuti dengan gelarnya yang disebut sebagai laki-laki si leher beton ya. Keras, kekar, sadis, brutal ya. Anda kalau lihat video-video waktu zaman itu mengerikan sekali waktu Mike Tyson itu bertinju kan gitu ya. Lawan-lawannya itu nggak berkutik, dalam hitungan sekian detik itu KO saudara ya. Karena jabnya, karena pukulan-pukulan telak itu tumbang ya. Begitu mengerikan, begitu tenar. Tetapi apa yang terjadi? Dalam cerita selanjutnya kita membaca dalam kehidupan Mike Tyson jadi hancur semua. Dia dipenjarakan selama 6 tahun karena kasus pemerkosaan. Saudara, popularitas, kaya raya tidak menjadikan seseorang menjadi orang yang punya integritas. Nah ini yang kita dapati saudara dalam kehidupan orang yang bernama Mike Tyson. Kemudian selanjutnya, seorang mantan manajer Mike Tyson bernama Rory Holloway itu berkata Mike Tyson ini tersungkur karena kecanduan seks. Gak ada self-control. Loh jangankan Mike Tyson, rohaniawan pun tersungkur saudara. Pengkhotbah tersungkur. Jatuh dalam dosa, fatal. Ketika itu di blow up fatal, ketika kita seperti gak bisa percaya lagi. Wah gimana ya? Gak masuk akal. Di Amerika juga begitu, pengkhotbah yang berkhotbah tentang perzinahan, tentang kecanduan narkoba. Tahu-tahu mereka adalah pelakunya. Ya saudara, ini ngeri ya. Kenapa gagal? Karena gagalnya penguasaan diri. Tidak ada self-control. Anda nggak bisa kontrol orang lain. Ya dalam batas-batas tertentu bisalah kita mengontrol orang lain. Tetapi Anda nggak bisa kontrol orang lain. Tetapi Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Itulah artinya self-control. Ya, meskipun begitu kita sering juga gagal, saudara. Kita nggak mampu berbuat banyak. Kita menang di sini, kalah di situ. Kan sering begitu ya. Kita mampu mengontrol ini, tapi kita gagal mengontrol yang satu lagi. Sehingga begitu kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini mohon buka hati untuk kita betul-betul mengerti apa sih Alkitab, pesan-pesan Alkitab tentang self control ataupun pengendalian diri ini. Banyak orang Kristen tidak memahami tentang penguasaan diri. Hal ini membuat mereka sering jatuh dalam dosa dan tidak melakukan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, mari kita lihat selanjutnya beberapa ayat ya untuk kita renungkan. Beberapa ayat yang kita akan renungkan, apa kata Alkitab tentang self control ini. Yang pertama, Amsal 25 ayat 28 berkata begini, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tembok ini seperti sebuah batas keamanan sebuah wilayah, misalnya begitu, tembok. Tetapi ini nggak bicara sampai batas keamanan sebuah wilayah. Alkitab berbicara ini dalam konteks begitu pribadi orang. Ini bukan kota lagi. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, itu adalah orang yang seperti nggak punya pertahanan lagi hidupnya. Itu makanya gampang jatuh dalam dosa, gampang melakukan kejahatan, gampang merugikan orang lain, gampang kita melukai orang lain, dan berdosa, dan menghina, dan menjatuhkan, mempermalukan nama Tuhan. Nah, kenapa? Why? Hilangnya kontrol diri, saudara. Hilangnya keamanan, itu maksudnya. Alkitab berkata orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Renungkan itu baik-baik. Tentu saya tidak perlu bertanya kepada kita karena saya yakin tembok saudara kuat-kuat semua. Amin. Pertahanannya kuat semua, rumah tangganya kuat semuanya. Amin saudara. Hidup pribadi saudara terkawal. Itu makanya pentingnya kita hidup baik dan bergereja dengan baik. Kita mendengarkan khotbah, kita berdoa. Itu sebabnya ini semuanya berguna di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, Anda perhatikan lagi ayat firman Tuhan berkata dalam Galatia 5, 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada satu lagi, apa? Penguasaan diri, self control. Itu buah roh. Jadi kita hanya tidak sekedar mengerti soal kasih, kemudian mengerti soal sukacita, tapi kita lupa kepada hal-hal yang lain. Alkitab dengan tegas mengatakan buah roh ialah salah satunya dengan jelas penguasaan diri. Jadi kalau kita nggak punya penguasaan diri, berarti nggak ada buah roh juga. Saudara, hidup kita banyak tantangan, ujian, cobaan, rintangan, macam-macam saudara. Bahkan dalam situasi masa-masa yang begini sulit ya, prihatin sekali. India, lockdown, Anda nggak bisa lagi apply visa untuk pergi ke India untuk sementara waktu, lockdown. Bali lockdown, Jakarta 2 minggu ke depan, sekolah-sekolah diliburkan, pelan-pelan akan makin meluas. Ini pandemi yang besar. Archbishop tadi berkata bahwa mereka dengan sedih hati sekali. He was very sad this morning. Saya bisa merasakan dan saya sampai terharu. Saya juga ikut bersedih hati waktu menerima mereka baru selesai recording. Karena mereka menyampaikan ibadah itu melalui recording, mereka live streaming. Mereka kirimkan 30 menit durasi doa, pujian, penyembahan yang simple, kemudian khotbah yang simple untuk memberikan semangat kepada jemaat. Saudara, betapa situasi ini, saudara, yang terjadi di bangsa-bangsa di dunia kalau kita melihat. Dan kita masih bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu mari kita meningkatkan kewaspadaan hidup kita
Dengan cara salah satunya kita mengerti apa yang Alkitab katakan tentang self control, tentang penguasaan diri. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1, 5 sampai 7, ayat yang terkenal. Perhatikan, ini indah sekali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Ini enggak main-main. Firman Tuhan berkata harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu kebajikan. Lalu kepada kebajikan tambah lagi pengetahuan. Kepada pengetahuan menambah penguasaan diri, self control. Saudara, Alkitab menunjukkan benang merah pentingnya kita memahami ini dan memiliki hidup yang berkualitas sehingga kita mampu untuk melakukan semua ini. Kepada pengetahuan kita tambah penguasaan diri, kepada penguasaan diri menambahkan ketekunan, kepada ketekunan kita tambah kesalehan. Ini sebuah tangga kehidupan, saudara, yang makin hari membuat Anda semakin, jadi nggak sampai berhenti di titik iman saja. Jangan kita berpikir iman sudah cukup. Oh, saya udah percaya, udah beriman, saya udah cukup. Padahal Alkitab berkata kepada imanmu tambah lagi apa? Kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Sampai gereja disuspend 1 bulan ke depan, orang tanya, apa ini nggak terlalu berlebihan, Pak? Kok kita nggak beriman bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Saudara, ini bukan soal iman, gak sampai di situ. Tapi ini lebih lagi, karena iman harus disertai dengan apa? Kebajikan harus disertai dengan pengetahuan, harus disertai dengan pengetahuan dan penguasaan diri. Ini soal hikmat nih. Jadi kita gak usah khawatir soal-soal yang lain, tapi hidup kita sebenarnya sekarang ini harus kita bawa untuk terus growing, bertumbuh. Tantangan makin besar. Bisa nggak kita bertumbuh ketika tantangan besar ini datang dalam hidup kita? Ini masa-masa yang memang kita perlu belajar untuk bisa menguasai semua keadaan dan diri kita dengan baik dan benar, saudara-saudara. Oleh karena itu hati-hati, dan baik sekali nih ayat ini. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan, kepada ketekunan tambah kesalehan, kepada kesalehan tambahkan kasih kepada saudara-saudaramu seiman. Tetapi bukan sampai di situ, lalu tambah lagi satu lagi, ujungnya apa? Kasih kepada semua orang. Jadi itu artinya nggak sampai hanya sekedar orang Kristen saja yang kita sanggup kasih, tapi everybody, semua orang kita harus saling mengasihi. Kita memberikan keteladanan kepada mereka. 3 hari yang lalu seorang wanita dari latar belakang agama Hindu datang ke rumah kami. Kenapa dia datang? Karena saya undang dia untuk menghadiri KKR Paul Tidagaran yang hari Jumatnya, yang healing itu, yang kesembuhan. Wanita ini sudah lebih dari 1 bulan itu telinganya mendengung, saudara. Hampir dari menit ke menit tuh suara mendengung itu begitu mengganggu dan begitu menyiksa dia. Udah berobat ke THT, kemana-mana, dia nggak ngalami kesembuhan. Makan obat, dikasih antibiotik, nggak sembuh-sembuh, mendengung terus ini telinganya. Waktu itu saya nggak tahu tuh persoalannya. Hanya karena kenal, saya bilang, kami punya pendeta dari India loh, datang. Kamu mau datang nggak? Ini pendeta yang sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan kesembuhan-kesembuhan. Dan dia juga tidak cerita apa-apa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Jumat itu dia datang di ibadah. Dan saya juga tidak melihat, hanya jumpanya waktu terakhir. Tapi apa yang terjadi? Dia datang ke rumah kami 3 hari yang lalu untuk memberitahukan. Dia bilang, Pak Robert, saya datang ke sini mau berterima kasih. Kenapa? Rupanya baru dia cerita. Saya waktu pulang aja saya nggak tahu bahwa saya itu udah sembuh. Waktu pulang. Setelah itu besoknya baru saya menyadari. Loh, kok suara mendengung di telinga saya itu hilang. Nggak ada lagi suara itu.
Dan hari kedua, hari ketiga, nah saudara sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan Yesus melakukan kesembuhan itu. Mujizat telah terjadi. Lalu apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya kepada kamu. Oleh karena itu, kamu harus percaya kepada Dia. Dan setelah itu besok-besoknya saya mulai kirim khotbah, mulai kirim ayat. Ya, sekarang saudara, orang ini sedang pelan-pelan datang kepada Tuhan. Saudara, perlu ya sebuah kelengkapan. Sebagai orang Kristen, kita nggak berhenti hanya sampai pada titik iman saja. Tapi kita tambah sampai kepada kasih, dan sampai kepada kasih kepada orang lain itu yang diajarkan oleh Tuhan. You love everybody, semua orang. Inilah kehidupan kita sebagai orang Kristen.